Pak Prabowo, kalau video ini sampai kepada Anda, geng Solo bersihkan semua. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Saya ulang 3 kali. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Mas Vel, dan Ndro Chan. Ya, kita baca ya, Ndro Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, Straw Hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela, kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri, kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu, dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. It all make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain. Dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer ya yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sama chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya.
keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua gitu. Dan sebenarnya tuntutan masyarakat kan nggak berat-berat amat ya. Pertama, semua rencana lu untuk naikin tunjangan anggota dewan itu batalin aja semua. Mereka sudah melakukan hal yang buruk, ngomong hal yang buruk, dan menciptakan semua kondisi ini jadi semakin buruk. Ya cabut beberapa tunjangan yang mereka punya. Ya anggota-anggota dewan kita yang menyiram minyak ke api, walaupun mereka sudah minta maaf, walaupun mereka sudah mengatakan nana ninu gitu. Gue nggak tahu mereka minta maaf karena menyesal telah menyakiti publik atau karena takut harta kekayaan mereka hilang gitu ya, apapun itu ya. Tapi mereka udah minta maaf, cuman minta maaf aja nggak cukup. Sesekali lu tunjukkan jiwa kesatria lu mundur daripada dipecat, lu mundur dari jabatan lu sebagai anggota dewan. Seenggaknya itu sedikit menyelamatkan kehormatan lu, karena lu udah menyakiti pihak yang paling nggak boleh lu sakiti, yaitu masyarakat yang lu wakilin. Masih ada sisa-sisa harga diri, kehormatan, dan Oke, kita kembali lagi di sebuah channel di mana sebuah cuplikan video. Di sini Mampus Ferry Irwandi bongkar pelaku utama geng Solo, ketahuan Gibran terkejut kepanikan. Nah, di sini kita gimana menurut netizen atau masyarakat. Kemudian tangkap Adili Jokowi, Partikno mazulkan Gibran. Fufu Fafa. Nah, penjarakan Raja Ngibul dan memakzulkan anak seorang pembohong. Jokowi dan Gibran harus dinimpalkan. Maju terus, Om Ferry Irwandi. Inilah PKI gaya baru untuk hancurkan Indonesia. Bongkar-bongkar Prabowo, jangan takut jadi jongso si kurap. Jangan dipenjarakan aja, kalau bisa dimiskinkan dan dihukum mati. Nah, salam sehat selalu Bung Ferry Irwandi. Semoga kamu dilindungi menjaga Bung Ferry oleh Allah. Cepat tangkap dan adili si licik Jokowi, tukang bohong atau nipu kita rakyat se-Indonesia. Jangan kasih ulang karena umur kita nggak tahu, lebih cepat lebih baik. Kemudian Prabowo masih dibikin badutnya oleh Jokowi. Nah, turunkan Gibran, anak rezim perusahaan negara ini. Semoga Bang Ferry selalu dalam lindungan oleh Allah. Semoga segera diperlihatkan Allah SWT. Pengkhianat bangsa segera dapat azab. Nah, ternyata perangkat pemerintah malah pelanga-pelongo. Kan membingungkan. Suarakan terus kebenaran. Maju terus, suarakan keadilan demi tegaknya bangsa ini. Jangan sampai kendor demi tegaknya hukum. Sehat selalu Bang Ferry. Teruskan perjuanganmu. Bongkar terus. Nah, semoga ada yang seperti Ferry, mudah-mudahan sehat selalu. Presiden omon-omon gak mampu menyelesaikan permasalahan negara. Cuma masalah sepele. Iya betul Bung. Kami raya hanya bisa menyuarakan periksa tuntas ijazah presiden dan wapres jika bangsa dan negara ini akan adil damai. Berjuanglah anak Indonesia demi anak cucu kita. Kita juga tahu Prabowo masih bertekad melindungi Jokowi lewat orasi-orasinya, dan bukti fakta polisi masih dibawa kendali Jokowi. Bahkan Prabowo takut untuk mengganti Kapolri. Nah, semoga banyak pemuda yang sadar akan mempertahankan negara ini untuk menjadi baik. Nah, yang muda, yang lebih cerdas dan waras dibanding pejabat Konoha yang sekarang. Nah, udah dihipnotis sama Joko Widodo, sama dukunnya. Kemudian, semoga secepatnya mereka kena azab. Presiden bingung mau ngapain, saling berhubungan, saling membutuhkan. Halo Pak Prabowo yang masih waras, tolong segera bertindak. Prabowo jadi presiden hasil muja Jokowi. Para jenderal TNI Polri yang pernah masih aktif, tokoh nasional, agama, organisasi, aktris, seniman, budiawan. Nah, negara ini punya segalanya, namun karena sikap rakus kekuasaan meski harus bohong, fitnah, bahkan membunuh lawan politik yang punya nurani akal sehat. Kalian sadar satu saat nanti kejahatan kalian akan berbalik.
Rakyat membela negara, pejabat membela apa? Kasus-kasus belum diselesaikan karena semua orang-orang yang ada di pemerintahan sudah tersendat korupsi. Prabowo dan Pikun gak usah menggaduh dengan si omon-omon atau oleh Pak Jokowi. Kalau memang terbukti benar salah, rakyat sendiri sajalah yang menghukumnya. Soalnya mereka yang merugikan rakyat. Nah, di Indonesia itu orangnya banyak yang cerdas, cuma kalah kuasa. Negeri ini lambat laun karena akan hancur dengan sendirinya. Bukan karena masalah yang muncul, tapi karena rapuhnya hukum dan para pejabat di negeri ini. Nah, setuju kita berjuang semasyarakat atau se-Indonesia. Kita atau adili Jokowi turunkan Gibran. Kalau tidak bisa, mari kita turunkan semuanya. Kalau cuma omon-omon saja. Indonesia butuh pemuda seperti Bung Ferry untuk kelangsungan masa depan yang baik. Semoga lahir Ferry yang lain di negeri ini. Kalau pemerintah kalau tidak pro kepada rakyat dan bangsa Indonesia karena hukum dipermainkan, dirampok para koruptor, perusahaan bangsa dan rakyat. Jangan sampai rakyat para pengkhianat bangsa dan bikin sengsara rakyat. Bersatu rakyat untuk makmur. Anak cucumu ke depan, kalau tidak kasihan cucumu ke depan jadi budak asing di negara sendiri. Nah, kebetulan sangat betul kata Gus Nur, geng Solo semua masalah dari keluarga geng Solo. Nah, semua rakyat sudah menunggu kesiapan presiden untuk memang atau mengadili Jokowi. Beranikah apa rakyat yang harus mengadili Jokowi? Nah, lanjutkan menyampaikan kebenaran. Sayangnya yang harus meriksa tidak mau, pura-pura tidak tahu, bahkan berusaha menutupi karena ada pesanan, ada kepentingan, ada penyelamatan dan lain-lain sebagainya. Nah, musuh negara merusak negara ini semoga cepat ditindak. Terus berjuang demi NKRI Bung Ferry, rakyat mendukungmu, selalu sehat, merdeka. Berarti Polri gak bisa dipercaya, harus ganti dulu Kapolrinya kalau kasus ini tuntas. Kasus ijazah sudah jelas, tapi tidak bisa berbuat apa-apa atas pemerintah. Atasan siapa? Atasan Polri. Salam perubahan, hajar geng Solo. Hanya di zaman Jokowi ada istilah buzzer dan geng Solo. Betapa hinanya di sisi Allah orang yang sudah didoakan dengan kalimat. Setuju Kang Ferry, Irwandi terus buka pikiran anak muda, perbaiki kesadaran anak muda untuk berhalak dan bermolan menjaga negeri. Terus negara tegak karena tegaknya hukum, negara hancur karena hancurnya hukum. Bongkar terus benalu-benalu di negeri ini yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Beginilah jadinya kalau pemerintahan isinya para pejabat yang bermental nyolong, 80% korupsi. Semoga segerakan negara ini adil dan makmur sejahtera. Amin. Begitu rapuhnya negara ini, bisa-bisanya orang berijazah palsu jadi wali kota, jadi gubernur lah, bahkan presiden. Jangankan 2 jenderal palsu pun banyak, berarti bohong bangsa yang kokoh dan segani. Kita nggak menyangka jelas-jelas 2 periode kemarin nyata tujuan menghancurkan negara. Sekarang dah banyak pejabat dan jadi penjilat, maka sekarang Indonesia hancur. Tapi kita harus yakin sama Allah, pasti Allah membela yang benar. Tentu untuk para penjuang kebenaran dan keadilan. Geng Solo emang gak ada otak. Kita seorang rakyat yang waras. Kita terus berjuang. Hanya waktu dan alam yang dapat merubahnya. Ingat Pak Prabowo, Bapak adalah mantan Kopassus. Tegas, berantas rakyat bersamamu. Kita sudah berkali-kali nggak akan meleset. Jokowi adalah pengkhianat, Jokowi pembohong, Jokowi harus dihukum mati. Kalau Jokowi tetap kayak gini, saya jamin status prosen negara ini hancur. Politik bahaya penguasa sedang jatuh atau bingung.
Segera tangkap dan adili si Gelombok Solo Mulyono. Salut jempol anak Irwansyah, terus suarakan kebenaran. Walaupun langit runtuh, merdeka. Nah, terima kasih teman-teman. Kita tunggu berita selanjutnya atau video berikutnya. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar. Salam NKRI, harga mati.